Introducing myself. Ujian komprehensif atas nama Bu Tita Nurhayati. Iya, Kita Pak. mulai baca basmalah bersama-sama. Iya, bismillahirrohmanirrohim. Dipersilakan Muhammad Razikan, monggo. Bu Tita, ini saya hanya konfirmasi saja, confirm saja ke Bu Tita terkait kegiatan Bu Tita selama ini di sekolah. Terus Bu Tita sudah mengikuti kegiatan PPG ya dari awal hingga saat ini. Iya, Sudah Pak. luar biasa sehingga banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak hal yang lain terkait dengan pedagogi, terkait dengan hal yang lain. Iya, Pak. Saya ingin tanya ke Ibu terkait dengan secara sederhana, secara paling dasar terkait dengan keberadaan Ibu di sekolah ya kan, terutama tugas-tugas guru. Nah, tugas guru itu apa Ibu di sekolah? Merencanakan menyiapkan bahan ajar. Iya, terus mengkondisikan siswa, mengkondisikan lingkungan belajar. Yang pertama, Pak, memilih metode pembelajaran, merencanakan penggunaan media, terus perumusan media pembelajaran, dan merancang media pembelajaran, membuatkan interaksi dan komunikasi dengan siswa juga. Terus nantinya mengemas hasil dari pembelajaran. Tugas utama guru yang pertama adalah mengajar ya, Iya, mengajar mungkin bisa dengan RPP dan lain sebagainya. Iya. Yang kedua adalah membimbing. Iya, membimbing Pak. itu ya mendidik ya, tidak hanya mengajar. Kalau mengajar kan hanya transfer of knowledge, Iya, Pak. perpindahan ilmu. Tapi kalau mendidik itu sikapnya dikembangkan dan lain sebagainya. Iya, Dan Pak. yang ketiga adalah mengevaluasi. Iya. Nah, kalau kita mengevaluasi kan dinilai sudah belum, sudah sesuai dengan pengembangan peserta didik apa belum. Nah, ini harus diketahui. Yang kedua, secara ini juga paling mendasar Ibu, pertanyaan yang paling mendasar, Ibu pernah mendengar ada istilah kompetensi guru. Guru itu harus kompeten, guru itu harus mempunyai kompetensi. Pernah dengar itu, J? Iya, Apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru? Yang pertama, kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi keprofesionalan. Kompetensi kepribadian, jadi itu harus mencerminkan seorang tampilan dari dari segi kepribadiannya. Kan ya kalau istilahnya guru digugu dan ditiru, jadi harus mencerminkan sikap yang baik supaya bisa ditiru oleh siswa. Terus yang kedua, kompetensi sosial. Jadi kompetensi sosial juga bisa bersosialisasi dengan siswa, dengan lingkungan. Terus juga kompetensi pedagogi juga guru harus bisa dari rencana belajar, dari model pembelajaran dan lain-lain. Terus ke profesional guru juga harus profesional dari segi hal disiplin waktu, dari pedagogi dan yang profesional. Ya, profesional. Iya. Kalau profesional seperti apa, Ibu? Profesional ya seperti kita dalam profesional yang pertama harus disiplin dari segi waktu. Terus yang kedua juga dari kita adalah menguasai materi. Ya, betul. Artinya terkait dengan ini konfirmasi saja terkait dengan desain di RPP ya kan. Ibu kan kemarin buat RPP kan. Ingin tahu yang pertama ada istilah HOTS. Itu apa Ibu? HOT adalah kemampuan memecahkan persoalan dengan nalar atau pola pembelajarannya tidak hanya bertanya gitu Pak. Jadi siswa dapat berpikir kritis gitu Pak. Di dalam RPP ada istilah indikator. Indikator berpikir kritis itu kalau dalam kata kerja operasional atau KKO yang KKO-nya kan ini menggunakan taksonomi Bloom ya Bu ya. Iya, itu kira-kira ikut kognitif yang keberapa Ibu? Kan ada kognitif 1, ada kognitif 2, ada kognitif 3 itu. HOTS itu di mana? Posisi mana? HOTS itu bisa dikatakan kalau sudah di C berapa? Kalau udah C4. Ya, C4. Menganalisis. Betul. Sudah
tahapannya lebih tinggi ya kan. Ya, Nah, menganalisis. itu menganalisis atau mencipta dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah lagi ABCD, Iya, Pak. ya kan. Ini secara mendasar, saya tanya mendasar, kadang banyak yang kelupaan. Apa itu Bu ABCD dalam tujuan pembelajaran? Kok harus ada ABCD itu? Seperti itu. Terus A-nya C-nya audiensi atau siswa, B-nya behavior atau kemampuannya, terus C-nya kondisi aktivitas yang dilakukannya, dan D-nya degree tingkatan atau perilaku yang diharapkan dalam ABCD itu, dalam tujuan pembelajaran itu. ya itu harus diterapkan ya Bu ya. Iya, Ada siap. itu. Kalau belum ada itu ditambah minimal ada A, B, C, D di tujuan. Sehingga harus Iya. disesuaikan dengan indikator. Indikatornya 5, tujuannya juga 5. Nah, ini. Terus lagi ada istilah TPACK. Itu TPACK itu. TPACK itu apa Pak? TPACK adalah teknologi, pedagogi, kontek, dan knowledge gitu Pak. Ya. Jadi PACK itu mampu memberikan arahan baru bagi peserta didik. Menerapkan ini Pak menerapkan teknologi dalam pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan efektif dan efisien. Terakhir Ibu. Iya Pak. Terkait dengan apa namanya tugas seorang guru adalah mengevaluasi. Iya Pak. Nah, aspek penilaian apa saja yang dievaluasi oleh guru terhadap siswa? Dari kemampuan, kinerja, pengetahuan. Nah, tiga-tiganya ini aspek 3 yang harus dinilai, yang harus dikembangkan. Anak itu harus dikembangkan oleh guru itu aspek ini 3 ini. Pengetahuannya, sikapnya, dan psikomotornya atau keterampilannya. Sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Iya Pak. Saya kira itu mungkin dilanjut Pak Miftah ya. Iya Pak. Baik, saya bertugas untuk mendengarkan Bu Tita mengaji, Iya Pak. membaca surah Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Iya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum hum mufsiduna walakin la yash'urun. Shadaqallahul adzim. Lumayan baik ya. Terus dituliskan, coba dituliskan bacaan ayat berikut ini ya. Iya Pak. Coba disiapkan kertasnya dan pennya sudah. Ya, udah Pak ini Pak. Ya, Pak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sudah Pak. Ya, diangkat coba Bu. Naik lagi dikit. Ya Pak. Diangkat ke atas sedikit. Ya, Pak. lagi. Naik sedikit lagi. Ya Pak. Ya, ke kanan dikit saja. Iya Pak. Stop. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, oke. Cukup. Baik, untuk Ibu Tita Nurhayati, ujian dinyatakan telah selesai. Iya, Semoga sukses. Iya, amin, amin. Ya, Iya. lanjutkan tugas-tugas di PPG ini. Baik, boleh dimatikan recordingnya, lalu boleh leave room. Oh iya. Assalamualaikum.